Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'an, maha mendengar. Sama dengan sifat Allah yang sebelumnya sama, juga maha mendengar. Sami'an di sini artinya ialah dia bukan hanya bisa mendengar, tapi dia benar-benar mendengarkan. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang tidak benar-benar Allah tidak dengarkan. Jadi pendengaran Allah itu bukan hanya sekilas saja, tapi benar-benar dijadikan sesuatu hal yang ajak, yang mutlak. Paham tidak? Jadi bagaimana ya menjelaskannya ya? Ketika kita ini manusia yang terbatas, kita tidak mungkin bisa mengumpulkan jumlah pendengaran kita dari sejak kita lahir sampai mati. Tidak mungkin. Mungkin kita akan melupakan ucapan orang yang telah kita ajak ngobrol semenit yang lalu, 2 menit yang lalu, setahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Tapi Allah itu tidak. Dia mendengarkannya ini benar-benar menjadi bahan, bukan pertimbangan, juga bukan bahan patokan. Ini belum ada kata-katanya ini. Lebih kata-kata yang lebih mendekati ialah benar-benar menjadi bahan yang mutlak. Bahwa dia itu Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh Tuhan-Tuhan ciptaan, imajinasi, rekaan, hasil kolektivitas pikiran manusia. Begitu. Jadi maha mendengarnya Allah ini benar-benar tidak bisa dibayangkan, dipikirkan, dilogikakan, dimaterikan, dihayalkan oleh orang yang paling cerdas sekalipun, oleh jin yang paling pintar sekalipun, oleh malaikat yang paling suci sekalipun, oleh setan yang paling jahat sekalipun tidak bisa. Seluruh ciptaan-ciptaan yang telah saya sebutkan itu tidak bisa menjadikan pendengarannya itu sebagai bahan yang mutlak. Karena mutlak ini saja belum menyampai tingkat maha pendengarannya Allah itu. Manusia yang sudah memiliki kecerdasan, kepintaran, ilmu yang mungkin dia pikir itu sudah mencapai tingkat yang makrifat atau apapun itu, dia pasti dalam hatinya ada kesombongan untuk kaum-kaum tertentu. Itu tidak perlu aku dengarkan. Untuk hal-hal yang lebih rendah itu tidak perlu aku dengarkan. Aku hanya mendengarkan dengan orang yang selevel denganku. Disitulah kekhususannya para nabi. Para nabi itu diberi kemampuan oleh Allah itu untuk mampu mendengarkan umatnya, mampu mendengarkan keluh kesah umatnya, mampu mendengarkan yang paling rendah sekalipun, bahkan yang lebih tinggi dari dia sekalipun dalam hal tingkat status sosialnya. Kalau kita manusia biasa tidak akan pernah bisa. Baru punya duit sedikit, mana mau kita berbicara dengan gelandangan yang ada di pinggir jalan, tentu tidak akan pernah mau. Pun kalau mau, mungkin keterbatasan logika, keterbatasan ilmu mereka tidak akan mencapai dengan tingkat keterbatasan, dengan tingkat apa yang kita miliki.
Para nabi tidak. Makanya perang mahjab antar Sunni Syiah, di mana di dalam Al-Quran bermuka masam itu adalah Muhammad, karena dia tidak mau mendengarkan kakek-kakek tua buta yang sedang ingin mencari kebenaran dalam diri dia. Itu sangat tajam sampai detik ini. Orang Syiah beranggapan yang bermuka masam itu bukan Muhammad, tapi Abu Bakar. Dan orang Sunni menganggap itu Muhammad, karena Muhammad juga manusia biasa begitu. Padahal di dalam integritas Allah yang maha tinggi itu, kemampuan mendengarkannya itu meresapi kepada para nabi sekalian itu, kemampuan pendengarannya, walaupun tidak persis 100% ajak seperti Allah. Karena hanya mereka yang memiliki mental yang bagus, mereka yang memiliki istilah kedewasaan yang tinggi tuh, yang bisa mampu mendengarkan meskipun hal-hal yang sepele sekalipun. Karena dia pendengar yang baik. Itu salah satu ciri pemimpin itu ya adalah karena mereka mampu mendengarkan, tidak hanya sekilas saja, mampu dicerna, mampu diolah, mampu dikomunikasikan dengan baik. Begitu. Jadi kita belum menemukan kata-kata yang tepat untuk sami'annya Allah ini, maha mendengarkannya Allah ini, belum sampai kita. Yang paling sampai adalah kata mutlak. Entah mungkin di bahasa-bahasa yang lain, bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa apa, kan karena berbeda tingkat budayanya, tingkat kearifannya. Mungkin kalau saya belajar bahasa-bahasa yang lain, ini nih yang pas. Tapi kalau bahasa Indonesia yang paling tepat untuk menganalogikan maha mendengarnya Allah, karena maha pendengarnya Allah itu mampu memutlakan dari A sampai Z, dari 0 sampai tak terhingga sampai kiamat. Begitu. Dia mendengarkan yang jahat, yang baik, yang miskin, yang gembel, yang jelek, yang cantik. Dia dengarkan semua. Kalau dia tidak mendengarkan, tidak ada itu doa-doa yang akan dijabah olehnya. Tidak ada doa-doa yang akan diterima olehnya. Dan tidak ada doa-doa juga yang ditolak olehnya. Karena dia tidak hanya mendengarkan ucapan, tapi perasaan juga dia dengarkan. Tapi hati juga dia dengarkan, tapi jiwa juga dia dengarkan. Gesekan-gesekan yang ada di dalam tubuh kita juga dia dengarkan. Begitu kemahatinggiannya Allah, Tuhannya Muhammad, yang tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Sami'annya Allah, maha mendengarnya Allah. Bahkan kalau kita pelajari saja nih sebagai manusia yang terbatas, kuping kanan dan kuping kiri kita ini berbeda. Kalau kita mau belajar sedikit teknologi, headset itu, komponen yang di kanan yang di kiri itu berbeda. Karena ada kemungkinan yang di kanan itu lebih bisa menerima bass dengan baik, lalu yang kiri bisa juga ritmenya lebih bagus di yang kiri. Begitu. Bukan asal-asal langsung menciptakan saja, ya mungkin bisa, tapi kualitasnya tidak setinggi headset-headset yang diciptakan dengan nilai-nilai yang fantastis bagi pecinta musik itu. Karena walaupun terlihat sama, kuping kita ini saja berbeda fungsi. Itu luar biasanya Allah ciptakan yang namanya manusia. Terkadang kita tidak sadar, karena kejumutan kita, karena kebodohan kita, karena terlalu kita terkekang oleh materi, karena kita takut miskin dan segala hal lainnya, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak dipikirkan. Yang dipikirkan akan dipikirkan oleh Barat. Mereka menciptakan teknologi segala macam, dan kita hanya bisa menikmati dengan membelinya.
Padahal kita punya Al-Quran yang luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin.